Film ini diawali oleh sebuah scene dengan setting waktu di tahun 1979, tepatnya di hari Natal. Sepasang kekasih yang bernama Beth dan tunangannya sedang mudik ke rumah ibunya. Beth yang pada saat itu sedang hamil tapi belum kawin ya, cuman tunangan doang. Terlihat sudah tak sabar ingin bertemu dengan ibunya. Tapi karena perjalanan yang cukup jauh, mereka berniat untuk bermalam dulu di sebuah motel Mamang O'Jones. Saat mereka menemukan tempat yang cocok, pacar Beth yang bernama Cameron langsung menuju lobi. Lalu ia disambut seorang kang motel yang bernama Hank. Hank yang so akrab mengatakan bahwa Cameron sangat beruntung memiliki pacar yang memiliki tombol gede. Cameron pun kaget mendengarnya. Tapi karena omongannya ada benarnya, Cameron merasa bahwa ia tidak perlu ngamuk. Singkat cerita, kedua pasangan ini pun nyantui di kolam renang motel. Suasana santuy di dekat kolam renang membuat keduanya tertidur. Tapi rupanya, Beth terbangun oleh mimpi buruk yang selalu ia alami. Di mana dalam mimpi tersebut, Beth selalu melihat bayi perempuan tiduran di angka Romawi yang berdarah. Cameron pun berusaha menenangkannya. Lalu Cameron mengajak Beth untuk pindah ke kamar. Setelah beberapa saat, Beth sudah kembali tertidur. Sementara itu, Cameron yang merasa lapar berusaha mencari makanan favoritnya di O'Jones Resto. Sesampainya di sana, Cameron kurang beruntung karena O'Jones Resto sudah tutup. Ia pun berniat untuk kembali ke motel. Setibanya di motel, ia pun kaget saat mengetahui Beth sudah menghilang. Lalu Cameron berusaha mencarinya, tapi karena tak ketemu, Cameron langsung melapor polisi. Tak lama kemudian, polisi akhirnya datang. Cameron pun menceritakan semuanya kepada polisi. Lalu mereka mendatangi Hank, si pemilik motel. Setelah mereka bertemu, Cameron tiba-tiba menyangka Hank sudah menculik Beth. Karena sejak siang tadi, Hank terlihat suka dengan kebohaian Beth. Emosi Cameron pun memuncak ketika Hank berniat untuk menyimpan foto Beth di lobi sebagai orang hilang. Karena Cameron malah anarkis, polisi pun membawanya ke kantor polisi. Di keesokan harinya, scene beralih ke Beth yang tiba-tiba sudah berada di bak mandi. Terlihat Beth pun menangis saat mengetahui sesuatu yang aneh terjadi kepadanya. Rupanya, bayi yang ia kandung sudah menghilang dan hanya menyisakan luka bekas jahitan di perutnya saja. Keadaan tersebut jelas membuat Beth menjadi syok. Dalam keadaan yang sulit dipercaya, Beth berusaha keluar dari bak mandi yang berisi es tersebut. Beth yang masih lemah berusaha mencari tahu di mana ia berada. Di sepanjang lorong yang sepi, Beth melihat kamar-kamar yang memiliki bak mandi sama seperti yang ia tempati. Tak lama kemudian, Beth melihat sebuah pintu keluar. Ia pun bergegas untuk melarikan diri dari tempat itu. Entah berada di mana, Beth pun bingung harus berlari kemana. Kemudian, ia mengikuti sebuah jalan di kawasan padang rumput yang sangat gersang itu. Akan tetapi, langkahnya terhenti oleh sebuah gerbang yang terkunci. Beth pun sadar bahwa dirinya sudah terkurung di tempat itu. Dengan sisa tenaganya, Beth berusaha untuk keluar, tapi ternyata sia-sia saja. Di tengah kondisi Beth yang semakin melemah, ia melihat 3 wanita menghampirinya. Rupanya, mereka adalah korban yang senasib dengan Beth. Ketika kondisi Beth kembali pulih, mereka yang kini berempat memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Mendengar teriakan tersebut, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Dengan perasaan takut, mereka berusaha mendekati sumber suara itu. Lalu dengan darah tersebut, mereka mencari tahu dari mana darah itu berasal. Dan tanpa diduga, darah itu berasal dari seorang wanita yang bernasib sama dengan mereka. Akan tetapi, jahitan di perut wanita itu sudah terbuka hingga membuatnya pingsan. Melihat ia kembali sadar, wanita yang sedang sekarat itu pun berkata, "Jika di antara kalian ada yang selamat, jagalah bayiku. Bayiku berwarna biru." Dan tak lama kemudian wanita itu pun tewas kehabisan darah. Kemudian, scene beralih dulu ke Cameron, di mana pada saat itu ia sedang dibawa ke kantor polisi.
Di tengah perjalanan, Cameron mencari cara agar bisa terbebas dari polisi yang membawanya. Terlebih, ia harus mencari di mana keberadaan tunangannya itu. Akhirnya, Cameron berhasil membalikan keadaan. Ia pun menyuruh polisi untuk membuka borgolnya. Kemudian Cameron balik memborgol polisi dan membiarkannya di tengah padang rumput sendirian. Ia pun bergegas kembali ke motel untuk mencari Beth. Sambil nunggu Cameron apruk-aprukan sampai ke motel, kita kembali lagi ke Beth ya. Mereka yang selesai mengubur wanita tadi sedang mencari tahu apa maksud perkataan dari bayi yang berwarna biru. Di tengah mereka yang sedang kebingungan, Beth mengajak mereka kembali ke tempat semula dan mencari anak-anak mereka. Meskipun merasa tak yakin, mereka akhirnya sepakat. Kemudian, sebelum masuk ke dalam bangunan, mereka membagi tugas untuk berpencar dan menggeledah setiap ruangan. Tak lama kemudian, mereka pun segera memulai pencariannya. Di sisi lain, terlihat sepasang suami istri yang misterius sedang menyaksikan mereka melalui kamera CCTV. Entah siapa dan apa yang mereka rencanakan. Kembali ke Ivy dan Allison. Dengan menggunakan patromak, mereka mencari petunjuk untuk menemukan anak-anaknya. Kemudian, mereka penasaran dengan sebuah loker yang berada di sana. Rupanya, isi loker tersebut hanya berisi kamera saja. Jika ada sebuah kamera, naluri berfoto pun terasa. Dirasa akan bermanfaat, Ivy menyuruh Allison untuk membawanya. Tapi Allison yang fokus memperhatikan hasil foto tadi membuatnya tertinggal dan sendirian. Di sisi lain, Beth dan seorang temannya menemukan banyak foto jadul. Dari kumpulan foto tersebut, Beth akhirnya sadar bahwa apa yang mereka alami sudah terjadi sejak zaman dulu. Kembali ke Allison, dalam ketakutannya ia berusaha menyusul Ivy, tapi entah ke arah mana. Allison malah ke tempat yang banyak serangganya. Tanpa Allison sadari, seseorang mbak psikopat sudah nongkrong di belakangnya dengan pisau bedah. Betapa syoknya mereka saat mengetahui Allison sudah tewas dibunuh. Kemudian, seorang yang bernama Vero melihat benda aneh di dalam perut Allison. Lalu ia memberanikan diri untuk mengambilnya. Setelah diambil, mereka heran dengan sebuah benda yang berwarna hijau. Entah apa itu. Akan tetapi, Vero menyangka bahwa seorang berusaha mengambil benda tersebut secara paksa namun gagal. Dugaan Vero pun diperkuat dengan Ivy yang menemukan foto dari pelaku, di mana pelaku tersebut adalah seorang wanita yang memakai baju pasien seperti mereka. Kembali ke Cameron yang baru tiba di motel. Dengan pistol dari polisi, Cameron memaksa Hank untuk mengatakan apa sebenarnya yang terjadi. Karena ancaman tersebut, Hank akhirnya mengakui bahwa ia sudah bersekongkol dengan seorang wanita, di mana wanita tersebut menyuruh Hank untuk memberitahunya jika ada wanita hamil yang menginap di motel. Lalu, Hank menunjukkan tempat Beth disekap, di mana tempat tersebut adalah bekas rumah jagal yang sudah terbengkalai. Setelah mendengar pengakuan Hank, Cameron pun bergegas untuk menuju ke tempat itu. Tanpa diduga, wanita itu sudah mengamankan rumah jagalnya dari para penyusup. Dan karena paku tersebut, Cameron mengalami kecelakaan hingga membuatnya tewas seketika. Gak berguna samsek. Kemudian kita kembali lagi ke Beth. Setelah mendapat benda tadi, mereka melanjutkan pencarian. Dan hingga pada akhirnya, mereka berhasil menemukan tempat penyimpanan bayi. Mereka pun terharu ketika melihat bayi-bayi yang terkurung itu. Lalu mereka bingung bagaimana cara mengetahui yang mana anak mereka. Kemudian Beth melihat semua bayi ini memiliki tag warna yang berbeda-beda. Ia pun merasa bahwa tag warna yang ia dapatkan tadi adalah petunjuk untuk mengetahui yang mana anaknya.
Dan ia pun yakin bahwa mereka memiliki tag warna itu di perut mereka masing-masing, seperti halnya wanita tadi yang mengatakan bayinya berwarna biru. Kemudian, Vero mengatakan untuk secepatnya mengeluarkan tag warna di dalam tubuh mereka. Ia pun mengajak kedua temannya untuk menuju ruang operasi. Tapi sialnya, mereka malah bertemu dengan 2 ekor dogi. 2 ekor dogi ganas kini mengejar mereka. Tanpa diduga, Beth dan Vero terjatuh ke sebuah lubang galian hingga membuat mereka pingsan dan selamat dari kejaran dogi. Untung saja Ivy berhasil sembunyi di wadah pakan sapi. Si dogi pun kesulitan untuk menyerangnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Beth terbangunkan oleh mimpi buruk yang selalu ia alami. Di saat itu pula Vero sadar dari pingsannya. Kemudian, Beth berusaha untuk bisa keluar dari galian tersebut. Lalu ia bergegas membantu Vero naik. Dirasa sulit, ia pun mencari alat bantu. Kembali ke Ivy. Ivy yang ketidurin di peternakan kini baru kebangunan ketika malam pun tiba. Ia pun bingung harus kemana mencari kedua temannya. Lalu ia pun masuk ke kandang sapi. Sialnya lagi, Ivy malah menemukan jalan buntu. Dalam keadaan yang panik, ia bergegas kembali. Akan tetapi, pintu kandang malah terkunci otomatis. Di tengah kepanikan, Ivy mendengar suara langkah kaki. Tanpa diduga, wanita misterius itu menusuk leher Ivy berkali-kali. Sementara orang yang memantau para wanita ini dengan santuy mencoret berkas Ivy yang sudah tewas, seperti sudah tereliminasi gitulah. Kembali ke Beth, ketika sedang mencari alat, ia malah masuk ke sebuah tempat yang kumuh. Di dalam tempat tersebut, Beth melihat foto seorang wanita yang seperti seorang bidan. Lalu ia pun kaget saat menyadari seorang menghampirinya. Dan betapa kagetnya Beth saat melihat seorang pria membawa mayat Ivy. Kemudian, Beth bergegas untuk sembunyi. Lalu ia melihat pria tersebut memiliki banyak kunci. Beth pun mencari cara untuk mendapatkannya karena ia pikir salah satu kunci tersebut bisa membuka bayinya yang terkurung. Bukannya menangkap Beth, pria yang bernama Duncan malah berperilaku aneh. Ternyata ia menderita keterbelakangan mental. Beth pun memberanikan diri untuk berusaha mendekatinya. Lalu Beth menanyakan tentang wanita di dalam foto tadi. Dan kan si tukang bersih-bersih pun mengatakan bahwa itu adalah ibunya yang merupakan pemilik tempat ini. Kemudian Beth berusaha untuk meminta kunci yang Duncan bawa. Akan tetapi Duncan yang terus berperilaku aneh malah kabur. Akhirnya, Beth berhasil mendapatkan kunci. Kemudian, Beth bergegas kembali untuk menyelamatkan Vero. Dengan benda yang ia bawa, akhirnya Beth berhasil membantu Vero naik. Lalu, mereka segera melanjutkan rencana untuk menuju ruang operasi. Sesampainya di sana, Beth membantu Vero untuk mengeluarkan tag warna di perutnya. Tapi tiba-tiba, di tengah kesulitan operasi dadakan, wanita misterius itu kembali mengincar mereka. Entah apa tujuan wanita itu ingin membunuh Beth dan Vero. Rupanya, wanita itu menyabotase listrik di ruangan tersebut. Dalam keadaan yang gelap, Beth bergegas mencari senter. Sementara Vero yang tinggal sendiri melanjutkan operasi dadakannya. Tanpa diduga, wanita misterius itu berada di ruang operasi dan langsung menusuk leher Vero. Dalam keadaan yang terluka, wanita itu mengambil paksa tag warna Vero.
Meskipun telat, Beth berhasil membuat wanita misterius itu tertusuk besi. Namun Vero yang terluka parah akhirnya tewas. Di tengah kesedihannya, Beth melihat wanita misterius itu sudah menghilang. Kemudian ia berusaha untuk mencarinya. Tak lama kemudian, Beth melihat tag warna yang berserakan bersama si wanita misterius itu. Rupanya, wanita itu sedang mengeluarkan tag warna miliknya. Kemudian wanita yang bernama Jen itu pun mengaku bahwa ia pernah ditemui seorang wanita yang bernama Sherpad si penculik, di mana wanita tua itu menyuruhnya untuk mengumpulkan tag warna dari wanita lain dan harus membunuh mereka agar Jen bisa mengetahui yang mana anaknya. Setelah pembicaraan tersebut, kondisi Jen sudah ripuh dan hingga pada akhirnya Jen pun tewas. Kemudian Beth membawa tag milik Jen dan juga milik teman-temannya. Di sisi lain, dua orang yang sedang memperhatikan Beth kini menemukan satu perempuan terakhir yang mampu bertahan hingga akhir. Sementara itu, Beth bergegas ke tempat penyimpanan bayi. Akan tetapi, semua bayi di tempat itu kini sudah menghilang. Di tengah rasa kecewanya, Beth didatangi seseorang yang entah siapa itu. Dan tanpa diduga, dua orang yang membawa Beth tersebut adalah si polisi dan Hank. Ternyata selama ini mereka adalah kaki tangan si Nyonya. Singkat cerita, dalam keadaan dirantai, Beth sudah berada di kediaman si Nyonya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sepasang suami istri yang sejak awal selalu memperhatikan Beth. Rupanya, mereka sedang melakukan transaksi dengan si Nyonya. Setelah mereka sepakat, bayi milik Beth akhirnya diberikan kepada pasangan itu. Terlihat Beth pun syok parah melihat anaknya dijual ke orang asing bagaikan barang COD-an. Kemudian si Nyonya mempersilahkan suami istri itu untuk menghabisi Beth dengan pistol. Sebelum melakukannya, si Nyonya mengatakan bahwa ia sengaja menyeleksi ke-6 wanita hamil karena fasilitas yang ia miliki adalah fasilitas best of the best, di mana orang yang akan mengadopsi anak bisa tahu calon anaknya berasal dari ibu yang tangguh, seperti halnya Beth yang berhasil bertahan hingga akhir. Tak lama kemudian, si Nyonya menyuruh sang pembeli untuk melakukan tugasnya. Tanpa diduga, Duncan datang sambil menodong si pembeli. Si Nyonya berusaha menenangkannya dan menyuruh anaknya yang idiot itu untuk menembak Beth saja. Akhirnya, baku tembak singkat pun terjadi. Tapi sebelum Duncan mati, ia berhasil menembak si pembeli dengan satu tembakan. Sementara si Nyonya berhasil kabur dengan membawa anak Beth. Lalu Beth bergegas membuka rantai dengan kunci yang ia miliki. Kemudian ia memburu si Nyonya dengan bedil FF andalan Duncan. Dengan perlahan, Beth menyisir setiap ruangan di tempat itu. Ia pun akhirnya tahu semua pertunjukan tragis di rumah Jagal dipantau dari tempat ini. Ia pun menuju ke sebuah kamar yang terdengar tangisan anaknya. Setelah berada di sana, ia pun terharu karena untuk pertama kalinya ia bisa menggendong bayinya sendiri. Tak lama kemudian, si Nyonya pun menghampirinya dengan membawa berkas jadul. Dan ternyata, Beth adalah seorang anak adopsi yang berasal dari tempat si Nyonya juga. Rupanya, Beth adalah anak dari seorang ibu yang juga dijadikan permainan di tempat ini, di mana Beth terlahir dari seorang survival yang juga selamat sampai akhir dan dijual kepada seseorang. Dengan semua kenyataan yang ia terima, Beth murka seedan-edannya kepada si Nyonya. Akhirnya, si Nyonya disesar pakai kunci hingga membuatnya modar kehabisan darah. Setelah semuanya berakhir, kepolisian Bombay pun tiba di lokasi dengan membawa kabar duka dari kematian suaminya yang modar konyol abret-abretan pakai mobil. Beberapa waktu berlalu, Beth mendatangi pemakaman dari ibu aslinya yang bernama Lydia. Ia bisa tahu tempatnya dari berkas ibunya yang ada di fasilitas si Nyonya. Terlihat Beth yang sudah kembali segar berpapasan dengan seorang pria tua di pemakaman jadul itu. Lalu Beth merasa heran dengan kuburan milik ibunya yang memiliki bunga. Kemudian ia berusaha mencari tahu tentang pria tua tadi. Ia pun menemui seorang kanggali kubur untuk bertanya.
Menurut penggali kubur, pria tua itu selalu mendatangi makam istrinya yang tewas setelah diculik ketika hamil. Mendengar hal tersebut, Beth pun yakin bahwa pria itu adalah ayah kandungnya. Mendengar kenyataan tersebut, Beth pun bergegas untuk menyusulnya. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana tragis sekali bukan? Ceritanya juga keren. Perjalanan hidup yang dialami Beth jelas sangat tragis. Keberadaannya di motel bukan cuma mimpi buruk baginya, tapi merupakan awal dari terungkapnya siapa Beth sebenarnya, di mana ia bertemu dengan si Nyonya yang merupakan pelaku perdagangan anak sejak dulu. Rumah jagal yang sudah tak dipakai pun si Nyonya jadikan klinik persalinan untuk kandidat bayi terbaik yang akan ia jual. Dengan seleksi sadisnya, si Nyonya memberikan pertunjukan kepada pembeli untuk memiliki anak dari seorang ibu yang tangguh. Di akhir cerita, Beth mendapatkan kenyataan pahit karena sebenarnya Beth dulu adalah bayi hasil adopsi dari tempat si Nyonya. Dan sangat kebetulan sekali, Beth akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ayah aslinya.